Ya, bismillah. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali wa azwaji wa ansari wa junudi ususan zaina wa karamar wa usman ali sanala sanala sembadi mantu zahra sekali jilani wa azali wa syafi'an nabi maliki ambali wa nawi rabi jamil pekala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayna majira manisa pakai kedam Muhammad wali wali asuri apuri ajmain Sumailar wahi walidina matina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu wa li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili lil imamil mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bil umpid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 66 ya. Ma'matalal Qur'ana wal iqamati fi masjidin wa kulli hadisitati bil haidi harima talaqi amadi wa saumama huburiha fil masjidi in khafatit talwisa summa mamut auti maka nabaina surati wa rukbati. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih membicarakan masalah ya asbab ya daripada apa sesuatu yang diharamkan dengan sebab hadas ya, dari hadas kecil, kemudian hadas tengah dan hadas besar. Nah, masuk kita kepada hadas yang besar nih. Ya, di sana wa kullu hadhihi sitati al muharramati fil junubi. Setiap ya yang 6 macam ini yang diharamkan pada junub. Ya, janaman pada junub itu ada 6. Ya, sholat, tawaf gitu ya. Nah, terus ya baca Quran, nah bawa Quran ya. Nah, terus lagi ya, ya diam di masjid ya. Nah, itu ya, itu yang diharamkan ya di dalam ya buat orang yang apa tuh ya, memegang Quran dia 6 macam. Ya, jadi yang diharamkan dari hadas 4 ya, enggak punya wudu, yaitu sholat ya, gitu, kemudian megang Quran ya dan membawanya dan tawaf 4. Nah, kemudian ditambah dengan haram dan junub itu yaitu ya 2 lagi, yaitu baca Quran dan diam di masjid 6 tuh ya. Nah, 6 itu haram buat orang yang junub. Nah, kemudian ya 6 macam ini wa kullu hadhihi sitati al muharramati alal junub. Setiap yang 6 macam ini yang diharamkan pada orang yang junub, yaitu bil haidi harim, dan juga haram buat orang yang haid. Itu ya. Jadi yang junub itu tadi 6 macam haram, nah juga yang haid ya haram. Aidan ma'a tahrimi umuri arba'atin ukhar ya alaiha ya, serta ya haram juga umurin arba'ah ya al-ukhar ya, yaitu 4 macam yang lainnya nih alaiha atas haid nih. Aidan ya dunal junubi, tapi enggak haram bagi junub yang 4 macam tadi. Nah, mana tuh yang haram ya buat orang yang junub ya. Nah, yang haid ya, bukan yang junub. Nah, ahaduha tahrimu talaqi amadin ya, haid yaitu haram tolak ya. Jadi lagi haid ya, perempuan lagi haid nih ya, enggak boleh ditolak. Ya, enggak boleh diceriin.
ya gitu. Amat tuh selamanya ya al haid. Ya, kenapa? Ya karena memperpanjang ya masa iddahnya perempuan itu. Ya, jadi kalau dia lagi haid nih, ditolak, dia diceriin, nah itu kan iddahnya kan, ya. Nah, kalau dia lagi suci, itu 3 kali haid kan, 3 kali suci. Nah, kalau itu lagi haid, nah jadi itu lagi haid nggak dihitung, gitu, ya. Jadi bulan depan, ya. Jadi ya nambah tuh, gitu, ya. Nggak boleh itu, ya. Kan kalau yang ditalak itu kan iddahnya kan kalau yang masih haid 3 kali haid. Nah 3 kali haid itu hitungannya kalau lagi dia ditalaknya suci kan bulan suci nih. Nah gitu. Nah kemudian ya, nah hitungannya tuh, nah bulan besok ya apa tuh ya atau bulan itu ditalak, nah dia jatuh haid 1, besok 2, 3 gitu. Nah kalau di dalam keadaan haid, nah itu bulan itu nggak dihitung. Jadi bulan akan datang gitu ya. Nah maksudnya haid. Li'anna baqiyatal haid alonya gitu, li'anna baqiyatal haidi alwaqi ibada tolak, karena sisa daripada haid yang terjadi padanya sesudah tolak latuh sabu nggak dihitung minal iddati dari iddah patadarrarul mutallaqatu, ya maka menjadi darurat orang perempuan yang ditolak tadi, ya karena tambah ya, nah tambah apa tuh bulan tambah lagi. Izan ya, nah bitu limud datil haid, ya karena yang demikian itu dengan memperpanjang masa ya ngamud datil tarabus ya, nah itu masa untuk menunggu gitu ya. Nah seharusnya sudah habis, nah karena yang bulan yang waktu dia jatuhkannya haid itu nggak dihitung. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Idza talaqtumun nisa fatallikuhunna liiddatihinna." Gitu. Ya, Allah berfirman, apabila kamu mentalaknya itu mereka perempuan, paknya gitu, fatallikuhunna liiddatihinna, maka tolaklah ya mereka itu pada masa iddahnya. Artinya masih hitungan bulannya tuh. Ai iza aradtum talaqal ya al azwaj al mautuati, apabila kamu ya ingin mentolak do istri-istri yang dijima, allati ya'taduna bil aqra'i, yang mereka itu iddahnya dengan akra, artinya dengan haid tuh ya, dengan ya suci, fatallikuhunna fi al awwali waqtil ladzi yasra'na fihi fil iddati, maka tolaklah mereka di awal waktu yang masuk padanya itu ya bilangan iddah. Ya, jadi bulan yang masuk bilangan iddah tuh. Artinya kalau di dalam keadaan dia suci. Ini bulan nih gitu. Nah, dia suci nih. Nah, suci jatuhin tolak. Nah, jadi bulan ini udah ya terhitung tuh gitu ya. Nanti bulan depan lagi gitu ya. Nah ya iddah bi ayyaku natolaku pituhrin, yaitu jatuhkan tolaknya dalam keadaan suci, lam tujami fihi, yang enggak dijima lagi. Jadi kalau umpama dia habis haid ya gitu dan selesai haid kan dimandi apa dijima jatuhin tolak, nah itu juga nggak boleh gitu ya. Nah ya jadi begitu dia selesai jatuhin tolak, nah berarti itu udah masuk hitungan 1 gitu ya. Nah ya gitu. Tolaknya batal saja? Tolaknya batal? Enggak batal sih, jadi memperpanjang dosa aja. Ya dosa gitu ya, karena kita memberikan darurat kepada perempuan ya, karena mempanjang kan, jadi dia lama nungguin sebulan lagi ya, aturan dia udah bisa nikah kan ya, nggak bisa nikah gitu ya. Gitu ya. Gitu ya, adam tajib imar wal muradu wi waqti suru'ihinna, yang dimaksud dengan waktu masuknya tu iddah buat mereka ma yasmalu waqtal talabusin nabiha, yaitu waktu dalam pelaksanaannya. Falau tulikat fi iddati tolakin, kalau dia ditalak pada waktu iddah tolaknya tuh raj'in, tolak rij'i, fala hurmata li talabbusihi bil iddati, maka enggak haram ya ya untuk melaksanakan tuh iddahnya. Wa tahrimut talaq fil haidi minal kabairi, keharaman tolak di waktu haid itu termasuk dosa besar kita ya. Illa fi sab'i suwarin, kecuali pada 7 macam ini.
fala yahrumu talaquha fiha, maka enggak haram untuk menjatuhkan tolak ya pada masa haidnya. Mana yang 6 nih? Apa ya? Ya. Nah, yang 7 macam. Nah, pertama al-awwalu idza qala ya. Pertama apabila si suami bilang anti talikun fi akhiri juz'in min aidika, ya, kamu ya tertolak pada akhir bagian dari haid kamu, ya, min aidiki au ma'a akhirihi au indahu, atau ya bersama akhirnya haidnya atau ketika haidnya di akhir. Nah itu ya, kalau kita bilang begitu, pada kamu ya tertolak pada akhir bagian dari haid kamu atau masa akhir ya haid kamu. Nah itu enggak haram gitu ya, karena akhir haidnya kan berarti udah habis kan, gitu ya. Mamis luzalika malautam malafzur talak bi akhiril haidi, dan seperti itu juga kalau sempurna tuh lafaz talak itu pada akhir haid. Ya, jadi begitu bilang tuh kamu ceraikan kamu gitu. Nah, itu kata-kata tuh ceraikan gitu di akhir pas gitu, akhir haid. Listiqa bizalika talaqi syuru' fil iddati, karena mengakhiri ya. Nah, ya yang demikian ditolak masuk pada iddahnya. Ya, gitu. Nah, artinya jadi kalau dia bilangnya tuh pada waktu pas dia lagi ngomong begitu, habis tuh haidnya. Nah itu nggak apa-apa gitu ya. Wasani yang kedua gitu ya. Antaku nal mutlaqatu bizalika ghairu madkhulin biha. Yang kedua bahwa perempuan yang ditalak tuh bizalika pada waktu haid ya, itu ghairu madkhulin biha, yang enggak didukhul lagi. Li adamil iddati ya, karena enggak ada iddah. Nah bihilafil mutawaffa anha zaujuha, beda orang yang perempuan ditinggal mati suaminya qabla dukhuli, sebelum ya dukhul tuh. Nah paya jibu alaihal iddatu, maka wajib padanya itu iddah ya. Jadi kalau perempuan itu ditolak pada ghairu madkhulin biha ya, yang belum masuk tuh ya padanya tuh, nah li adamil iddah, karena itu enggak ya masuk bilangan iddah. Nah beda lagi kalau yang ditinggal mati gitu ya. Nah gitu ya. Wasalisu, dan yang ketiga gitu, antakuna hamilan minhu ya, bahwa si perempuan itu yang ditolak itu dalam keadaan hamil ya, karena kalau dia ditolak dalam keadaan hamil, begitu dia lahir kan habis masa iddahnya gitu ya. Nah itu ya tuh ya, jatuhin tuh gitu enggak apa-apa tuh ya. Listiqabi zalika tolak ya asyuru fi iddati, karena mengiringi atau mengikuti itu sesudah tolak itu masuk pada waktu iddahnya. Warabi'u antakuna tolaku bi iwadin minha, dan yang keempat bahwa tolaknya tolak dengan iwad, tolak tebus ya, mut'ah ya gitu. Nah ya bi iwadin minha ya, iza kana haidan, sekalipun dia dalam keadaan haid enggak apa-apa, karena talaknya talak tebus. Kalau talak tebus kan kemauan perempuan gitu ya, talak gitu ya gitu. Nah li'ta'iha almal ya, karena dia tuh perempuan itu memberikan harta, yus'iruha bil hajati ila talak, kalau ini melambangkan bahwa dia itu butuh ditolak ya, perlu tolak gitu. Nah itu enggak apa-apa ya. Walau talaka bisu aliha ya, talaka bila wiyadin au bi iwadin min ghairiha haruma, kalau ya gitu talaqaha bisu aliha, kalau si suami mentolak tuh istrinya dengan permintaan dia tuh si perempuan untuk ditolaknya, bila iwadin tapi enggak ada tebusan ya. Nah itu ya, karena tuh perempuan minta dicariin ya, tapi enggak ada enggak kayak tebusan. Nah au bi iwadin, atau juga dengan tebusan min ghairiha, tapi bukan dari dia ya. Ya, jadi selingkuhannya dah gitu. Iya pacarnya.
gitu ya, pacar kata lu minta cerai nih gua kasih duit tidak, laki lo gitu ya. Nah itu ya dari min ghairiha tuh, dari bukan dia, nah itu haruma, tetap itu hukumnya haram, nggak boleh ya gitu ya. Jadi kalau kakek bayar, bayarannya dari orang lain yang bayar, haram itu ya, yang bayar juga haram gitu, yang ngasih itu ya. Hah? Tolaknya sih sah. Iya, cuman dosa ngerjainnya gitu ya. Nah. Jadi karena bukan atas dasar kemauan dia atau gimana? Ya, meskipun kemauan dia, kemauan itu perempuan, minta ditolak. Tapi kalau nggak pakai iwan, nggak ada tebusan, itu laki jatuhin dalam keadaan dia head, kan gitu, ya. Nah itu haram hukum kan, nggak boleh. Nah kalau pakai tebusan tadi diminta nih, gue bayar dah lo, gitu, tolak gue, nah gitu kan. Nah itu nggak apa-apa kan, itu boleh karena apa? Dia yang butuh, dia yang punya mau, gitu, ya tuh perempuan. Ya meskipun tuh masa idahnya panjang jadinya kan, ya dia yang mau, biarin nggak apa-apa. Karena itu ada tebusan. Nah kalau umpama ditolak tuh ada tebusannya juga, tapi duitnya tuh tebusan itu dari orang lain, bukan dari dia, gitu. Nah itu juga nggak boleh, haram juga, gitu ya, karena bukan punya dia, orang lain, gitu ya. Nah itu haram tuh ya, gitu ya, nggak boleh tuh, gitu ya. Ya nyuruhin tuh perempuan ditolak, ya kita yang bayarin gitu, ya. Nah ya, nggak boleh tuh. Ya, nah ayam tanya harumatu wal khamisu ayaku natolak fi ilain binuta labatihat tolak fi halil haidi ba'da mutalabatihal ya gitu alwatu minaz zauji fi halil zihari ya fi halil tuhri payam tani uminhu li annaha jataha sadidatun ila tolaki. Yang kelima bahwasanya tolaknya itu fi ilain. Ya, arti sumpah ilah ya gitu ya, kan kita sumpah ilah tuh artinya kita sumpah ya pada istri bahwa kita nggak akan jima dia itu ya, itu selama 4 bulan gitu ya, itu haram, nggak boleh gitu ya. Nah pilain, nah itu di dalam dia keadaan diilah tuh ya, kita sumpah tuh ya, kita demi Allah gitu ya, saya tidak akan jima pada kamu kan gitu ya. Nah itu begitu dibilang tuh begitu, itu berarti jatuh ilah ya gitu. Nah itu selama 4 bulan tuh. Nah ya, nah karena di selama 4 bulan itu perempuan tuh minta ya ditolak gitu ya, fi halil kayak gitu ya, mutalabatul wit'ati minaz zauji ya, diminta tuh ya dari suaminya itu untuk dijima katanya, fi halit tuhri pada dalam keadaan ya suci. Nah payam tani uminhu maka ya tercegah, nggak boleh gitu ya. Nah ya jadi dalam keadaan dia suci nggak boleh dijima ya kan. Kalau orang ilah itu ya, nah dalam apa tuh dalam sumpah dia nggak mau tidur, nggak mau jima sama istrinya itu ya, kalau dia sampai 4 bulan nggak gitu jatuh tolaknya gitu ya. Nah kadang kalau umpama dia ini ya dikerjain tuh sebelum 4 bulan, nah dijima ya, berarti dia harus bayar kifarat ya, sumpah ya gitu ya, sumpahnya dia tuh gitu ya. Nah itu ya, karena diminta tuh supaya dia itu, nah dia cegah tuh si li'anna hajataha sadidatun ila tolak, karena hajatnya perempuan itu sangat ya membutuhkan ya, artinya dia perlu dengan ditolak ya. Habis 4 bulan nggak dijimain kan gitu, udah mendingan ceraiin aja dah kan gitu. Nah itu boleh gitu ya. Ya perempuan tuh minta. Asadisu yang keenam ma'iza tolaka halhu hakimu fi sikakin waqa'a bainaha wa baina zaujiha lihajatiha asadida ilaihi. Dan yang keenam itu ya apabila ditolak tuh oleh si hakim nih ya, fi sikakin karena pertengkaran yang terjadi antara keduanya tuh, antara dia perempuan dengan suaminya ya, nah itu boleh dijatuhkan oleh hakim ya, meskipun dia dalam keadaan head gitu ya, karena diribut berdua, nah gitu hakim tengahin ya, masih nggak mau juga tetap, nah jatuhin dah talak
gitu. Dan dia lagi haid nggak apa-apa. Kenapa? Lihajatiha sadida ilai, karena hajat dia itu sangat penting padanya. Artinya memang kebutuhan permintaan dia perempuan. Wasabi'u malau qala sayyidu li amatihi, ya yang ketujuh kalau si tuannya bilang kepada budaknya nih, ya ini budaknya apa, budak nih nggak ada dah gitu ya intol lakaki zaujal yaum, ya Pak anti huratun, ya kata tuannya kepada budaknya, jika suami kamu tuh tolak kamu hari ini maka kamu merdeka. Fa'alima zauju bizalika taklik, maka si suami itu dengar ucapan taklik tadi tuh, ya persyaratan tadi. Wa adamir rujuk isaidi, dan tuannya nggak tarik lagi tuh ucapannya. Patolakaha, maka si suaminya dari budak itu mencelaikannya. Au sa'alatu zalika, atau perempuannya itu tadi, budak perempuan itu minta kepada suaminya diceraiin. Nah, pala yahrumu tolakuha, ya maka nggak haram tolaknya lil khalasi minar riki, karena untuk membebaskan dia dari kebudakan. Dawamuha ador rubiha, karena tetapnya dalam kebudakan itu menjadi darurat bagi dia. Min tatwilil iddati, dari mentakwilkan, mempanjangkan iddah. Biar kata iddahnya itu jadi panjang tapi lebih darurat kalau jadi budak kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah waqad la yusmahu fihi sayyidu ba'da zalika, sungguhnya tidak mengizinkan tuan sesudah itu. Au yamutu, ya atau si tuannya meninggal, fayadumu asirruha, ya maka tetap sebagai tawanannya gitu ya. Nah itu ya, jadi perempuan yang dalam keadaan haid itu haram ditolak gitu ya. Nah gitu ya, gitu ya. Jadi nggak boleh tuh dalam haidnya, perempuan haid itu ditolak, diceraiin gitu. Nah kecuali itu ya, nah macam ini permintaannya ya gitu, atau ya tolaknya tolak ya, nah ya mut'ah tuh ya yang pakai tebusan gitu ya. Nah gitu ya. Wasaniha tahrimu niyati saumi, yang kedua yang larangan orang yang haid nggak boleh, yaitu ya maka nabaina ya wajah ya di sana ya. Mana dia bila kaidi ma'atolaki wasauma ya gitu. Nah yang kedua niat puasa. Ini lagi haid nih, perempuan haid ya, haid nipas sama datu ya, di niat puasa gitu. Nah itu juga nggak boleh, haram gitu ya. Nah gitu ya, niat puasa. Amma iza mana'at nafsaha ta'ama wa saraba fala niyata fala yahrumu alaiha. Adapun kalau dia tuh mencegah dirinya makan dan minum tapi dia enggak niat puasa, maka itu enggak haram. Gitu, dia lagi head nih, lagi apa ya, lagi nipas, sekarang dia nggak makan nggak minum nggak niat puasa, ya nggak haram, nggak mau nggak makan gitu, kali menjaga supaya anaknya, umpama ada anaknya masih kecil, ntar kalau dimakan diminum kan anaknya ngikutin, oh emak nggak mau, apa tuh nggak puasa ini makan, nah dia ngikutin kan gitu. Nah sekarang dia nggak makan, dan ntar aja makan bareng-bareng ya, lagi apa tuh ya, nah gitu. Banyak kan sih begitu perempuan kan, kalau lagi head gitu tetap aja dia nyaur bangun kan, ya dia nyaur, ntar buka aja kan, jadi si apa tuh ya, nah, anak-anaknya jadi nggak gituan kan ya gitu. Nah coba kalau dimakan minum ya anaknya jadi gitu ya, ngikut gitu. Terus sih banyak kan gitu orang perempuan kita kan gitu, ngakar dimakan nyaur dah biasa dah, ntar makan lagi buka gitu ya, padahal kan mau makan siangan nggak apa-apa ya teman. Ntar kalau kepelagokan atau juga buat apa, suaminya yang segan-seganan puasa lagi nimpalin iya yang gitu ya. Hanya ya apa tuh kalau nggak niat tuh ya, kalau diniat puasa itu haram. Li'annahu la yusama sauman, karena itu kalau dia nggak makan nggak minum nggak niat ya nggak dinamain ya puasa gitu ya. Wal aujahu annahu lam yajib alaiha aslan, ya menurutnya satu wajah jalan annahu lam yajib alaiha sayan, nggak wajib sama sekali pada perempuan itu katanya.
Wa wujubul qada innawa huwa bi amrin jadidin, karena ya apa perintah tu qada itu karena ada perintah yang baru gitu ya. Pada dasarnya sih kan nggak apa-apa dia, nggak ada perintah apa-apa gitu ya. Yang nggak puasa apa yang haid ya berarti nggak puasa sudah gitu ya. Wakila ada mengatakan wajaba alaiha, ya itu wajib tuh katanya. Puasa juga tuh ya udah perempuan summa sakata kemudian digugurkan hala kaunihi tahrimu shaum, hal kadanya haram puasa ya. Ma'am risalisi allazi huwa tahrimu mujarradi uburiha, serta yang ketiga yaitu haram semata-mata liwat ke masjid. Haidi itu orang yang haid fil masjidi liwat ke masjid. Jadi orang perempuan yang lagi haid ya liwat di masjid itu hukumnya haram ya. Li ghazali hadasiha, karena beratnya dia punya hadasnya, an hadasil junub daripada hadas orang yang junub gitu, lebih berat yang haid gitu ya. Gitu ya. Nah ya, Paliza lam yukhramu fi haqqihi mujarradil kubur. Oleh karena itu tidak diharamkan pada orang yang junub ya semata-mata liwat ya. Jadi kalau orang kita junub nih ya itu liwat masjid itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang haid nggak boleh katanya gitu ya, liwat masjid tuh ya. Lakin mahallu tahrimihi ya alaiha, akan tetapi ya keharaman buat perempuan liwat ke masjid in khafatit talwisa, kalau dia takut untuk ngotorin masjid ya. Jadi takut diliwat ke masjid ntar darahnya netes kan ya, atau ke masjid itu haram kan, nggak boleh ya, karena masjid nggak boleh dikotorin dengan najis, itu haram gitu ya. Gitu. Kalau sekarang sih ada pampers ada apa agak dah ya nggak bakal jatuh liwat gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Nah, haram tuh in khafat talwis ayat tatlikul masjid ya bidami, yaitu ngotorin masjid dengan darah. Sianatan lil masjid, karena jaga kebersihan masjid. Karena masjid itu haram kita apa tuh ya kita kotorin dengan najis. Enggak pakai najis saja masih Nabi larang ya. Yang Nabi larang kan tuh al-busaku fil masjidi khati'atun ya gitu ya. Beluda di masjid itu hukumnya dosa, haram. Itu beluda kan enggak najis ya, itu haram ya, karena dianggap menjijikkan dan ngotorin, itu haram. Wakafarotuha dapnuha gitu kan ya, kiparatnya itu adalah ya nguburinnya tuh duda. Kalau dulu kan masjid pakai masih belum di apa ya, masih pasir, masih apa tanah. Nah kalau sekarang kan udah ya apa ya udah jadi ubin, nah ya kiparatnya ya bersihin dah. Nah gitu ya, kalau kita beluda tuh masjid hanya di halaman masjid apa tuh nggak boleh kita beluda ya, kalau masih bilangan masjid ya. Kalau mau beluda ya itu tempatnya yang disediakan, yaitu harimul masjid, yaitu tempat duduk. Nah di situ ya, nah hanya jangan di halaman masjid di apa gitu ya. Ya kan kita kan ya kalau bulan puasa kan udah beluda tuh ya, udah halaman masjid gitu ya, haram itu ya, nggak boleh ya. Jadi kita bawa sendal yang najis aja nggak boleh ya ke masjid bawa tuh. Nah kita kena najis nih, ketinjak di kucing ya, di ayam ya, kita nggak bersihin masukin ke masjid, haram ya. Ini maunya kita bungkus gitu ya. Nah bungkus tuh gitu ya, kayak plastik atau apa kan gitu ya, nggak ya. Kalau dulu kan kita celana bekas taruh di bedug gitu ya. Nah ya mau sembahyang yang isya gitu, tanahnya kotor taruh di bedug gitu ya. Nah, haram, nggak boleh ya bawa. Nah bawa binatang aja masuk ke masjid kalau sekiranya dia bakal mati itu nggak boleh, haram. Bapak nih capung atau apaan ya kita masukin tuh ke masjid ya, dia bakal mati nih ya, itu haram. Ya kita tuh kalau di masjid nggak boleh apa tuh ya ngapain nyamuk tuh ya, nabok nyamuk itu plak kayak gitu kena dah tuh ya. Nah kita tinggal di situ nggak boleh, haram. Kalau menepok gitu ambil pindahin sono ya, buang itu ya, itu
Hah? Ada di laron kan ada sebagian kalau dibawa soal jadi najis itu nggak boleh. Di apanya tuh? Laron kan ada bulunya tuh. Laron. Iya itu Ah. Oh ya laron tuh. Kalau laron sih nggak apa, bulunya nggak najis sih. Laron. kalau dibawa apa namanya? Hah? Bawa sholat katanya Nggak apa-apa kalau bulunya. Tapi kalau laronnya nggak boleh. Itu. Hanya laronnya mesti dibuangin, jangan kita injak. Ngerti kan kalau keinjak sama kita, nah itu kan bangke. Itu haram. Gitu sama kayak semut. Ya, semut mati gitu. Nah, nempel ada di kantong kita gitu. Ya, itu haram, nggak sang gitu sembahyang. Karena bawa bangke, ha? Apanya? Bulunya sih nggak apa-apa. Iya sayapnya, sayap apa tuh saron. Iya nggak apa-apa, dia nggak najis itu sarapnya gitu ya. Iya, di sholat kan kadang ngikut kalau kaki itu basah. Iya, atau juga kalau banyak kan kadang nempel di kantong di mana. Ya nggak apa-apa soal itu sih. Tapi kalau laronnya nggak boleh. Laronnya ya kalau dimati, kalau hidup sih nggak apa-apa jalan. Nah itu, ya jangan diinjak tuh, ya gitu. Nah kalau keinjak sama kita buangin, gitu, ya jangan ada di itu karena itu bangke. Ini, ya. Kalau itu Ustaz, kalau tadi kubur ke masjid nggak boleh, keharaman itu karena talwisnya atau karena makmulnya itu? Kalau apanya tuh? Kalau yang head tuh, Iya head itu, iya kan liwat di masjid nggak boleh. Nah terus? itu karena talwisnya khawatir. Iya karena khawatir talwisnya, gitu. Makmulnya, Hah? bukan makmulnya. Bukan mahmul najasanya. Ya, jadi karena talwisnya. Karena kan dia itu kalau umpama kayak sekarang lah, kalau dulu kan namanya orang dulu kan belum ada pampers, belum ada apa-apa. Jadi kalau orang dulu kan kalau perempuan head ngapa kan biasanya blong aja kan. Iya, nggak ada itu. Nanti kan dia jalan liwat. Nah, tahu-tahu darahnya tuh apalagi giliran lagi deres datang headnya kan. Nah, gitu. Nah, kan bisa netes tuh. Nah, gitu, ya. Nah itu gitu. Nah kalau sekarang sih udah ada pampers, ada macam-macam yang bisa untuk mencegah itu, ya. Nah ilatnya hilang gitu, karena udah tercegah. Ilatnya itu kan karena mengotorin. Nah karena nggak ngotorin. Nah tapi ya kalau dia bolak-balik mundar-mandir ke masjid, ya berarti dia diam di masjid. Nah diam di masjid orang yang haid juga haram, yang junub aja haram, ya diam di masjid. Ya, kalau diliwat doang sekali liwat pintu dari pintu sini ke sono jalan nggak apa-apa, ya karena nggak ngotorin. Kalau gambaran di rumah itu dempet sama masjid gimana dalam satu komplek gitu? Hah? Dalam satu wilayah gitu kan Iya. sekarang itu Iya kan? masjid waktu dia itu Heeh. sebelahan. Iya terus? Nanti bolak-balik mulu di situ. Iya kalau memang dia jangan bolak-balik di dalam masjid itu. Iya, maunya di jalan dah keluarnya sampingnya gitu. Ya, kalau dibolak-balik itu termasuk kan kalau mundar-mandir itu kalau ada begitu dianggap dia sama juga orang yang diem. Begitu, ya. Walaupun dia rumahnya posisinya di sebelahnya masjid gitu. Iya, ya pokoknya di bilangan, pokoknya kalau yang masjid itu bilangan tanah masjid dah, gitu. Nah tapi kalau luarannya itu nggak bilangan tanah masjid sih nggak apa-apa. Ya kalau mau di komplek itu di perumahan, nah sebelahnya tuh tanah bukan tanah masjid gitu, ya nggak apa-apa. Ya yang penting kan di dalam masjid tuh, dalam masjid itu, ya nggak boleh tuh, ya. Kayaknya kalau yang bilang tuh wakaf masjid itu udah jadi masjid, itu, ya. Nggak boleh gitu ya, bolak-balik mundar-mandir ya. Nah, ya kalau mau ya perempuan tuh ada pameran dah gitu di masjid kan, aduh kemarinnya pameran apa, dia mau datang itu mau ngeliat boleh dia masuk ya, asal jangan talwis tadi kan, kayak sekarang dipakai pampers atau apa gitu kan, ya udah. Tapi dia ngelihatnya tuh ya masjid kan masjid mama gede dah kayak Istiqlal lah kan gede tuh. Ya ada pameran situ, lukisan atau apaan gitu dah. Nah dia boleh ngeliat masuk, tapi dia nggak boleh berhenti. Jalan aja terus dari sono udah lihat tidak keluar lah sono. Gitu, nggak boleh balik lagi muter lagi gitu. Kali aja, gitu. Kalau ulama yang melarang kadang-kala orang nikah di masjid, kan kadang-kala saya biasa perempuan ada yang lagi. Nah iya itulah kehati-hatiannya, ihtiyat itu. Ya karena kita nggak tahu kan ihtiyatnya tuh gitu. Ya kalau ulama yang larang itu kan gitu. Kan disuruhnya kan kalau kita nikah di masjid kan biar yang ngadirin kan laki-laki aja. Ya disuruhnya kan habis sembahyang Jumat nikahnya. Ya habis sembahyang Jumat. Nah kalau habis Jumat kan nggak ada perempuan.
gitu. Taruh dah ada perempuan, nah perempuan yang ikut sembahyang Jumat, gitu. Nah berarti kan disuci, gitu. Ya. Nah ini kalau kita kan kagak, ya, gitu. Hari Sabtu, bikin di masjid. Nah yang perempuan pada, ya, emang kita mau periksain, kagak, gitu. Ya. Nah, ya nggak boleh gitu, ya. Nah, gitunya diam di masjid tuh haram hukumnya, karena tuh masuk kita juga punya junub atau punya haid tuh, gitu haram, nggak boleh kotor gitu, ya. Nah, apalagi ya kalau emang takut talwis kan perempuan itu notorin. Nah kalau sekarang mungkin talwis ya kagak dah, ya, cuman ya nggak boleh mundar mandir lah, gitu, ya. Nah, gitu ya. Nah, ya. Nah, dia in khafat talwisu ain tartihul masjid bidam sianatan lil masjid, karena ini menjaga kebersihan masjid tuh. Ya, Nabi sampai itu jaga ke masjid begitu kan. Ya, beluda aja tuh kan beluda enggak najis. Beluda enggak najis, tapi Nabi bilang khati'atun. Ya, al-busaqu fil masjidi khati'atun. Beluda di masjid itu hukumnya dosa, itu ya nggak boleh itu, ya. Hanya ada sebagian ulama juga yang apa tuh larang gitu makan apa di situ, karena itu takut mau apa ngotorin. Ya juga kalau mau makan juga dialesin itu, ya. Nah supaya jadi jangan sampai lagi makan yang pakai kuah kan. Iya, gitu ya, kayak gitu makan apa tupat dah pakai sayur kan bisa jatuhan di situ, ya gitu. Ya, hanya kalau apa tuh, kalau di masjid Madinah maka kan itu memang pada buka kan, yang di masjid tuh, ya cuman dipakai apa tuh, ya pakai apa plastik, ya plastik tuh. Hanya begitu selesai ini udah langsung aja plastik dibungkus gitu, ya angkat, ya. Iya, plastik itu panjang. Nah, dibungkus aja gitu. Selesai udah. Buang dah sono. Gitu. Iya. Jadi diangkat nih karpet enggak ada kejatuhan apa-apa gitu. Ya, gelas apa semua tuh udah kebuang gitu. Gitu ya. Itu masih boleh. Suku gabungan San. Heeh. Muslimin. Makan kan di dalam. Kebetulan waktu itu diundang penceramahnya ngisi Dr. Agib Said Agim Siraj. Heeh. Pas giliran makan di dalam, dia bilang keluar kok. Iya. Kata Bapak Lurah waktu itu, pakai kan tadi bersihin, bukan bersihinnya, ngotorinnya. Iya. Heeh. Ngotorinnya nggak boleh. Iya. Bersihinnya. Di luar aja, jangan di dalam. Iya. Beliau gitu. Iya, emang itu lah kan kita makan boleh makan di masjid, kita makan boleh, cuman jangan ngotorin, gitu. Hanya kan Nabi udah bilang kan itu, beluda aja, luda kan nggak najis. Nah kita makan juga nggak najis kan, ya tapi ngotorin kan, itu. Kalau kulit subuh gimana? Hah? Kalau kulit subuh makan di dalam. Itu waktu itu saya lagi sirat. Iya. Kasih lagi subuh. Iya, ini jangan apa, ya jangan sampai yang ngotorin. Nah kalau makan yang nggak ngotorin sih, ya nggak apa-apa, gitu. Hah? Susah kalau gitu. Ngapa? Susah. Saking enaknya lupa. Hah? Saking makannya, saking enaknya lupa. Iya kelupaan gitu. Ya sampai lagi koknya yang kayak kuah-kuah dah. Ya. Dibilang antara di marbot ini gitu. Nah, iyalah itulah kita kesalahannya begitu. Hanya nggak boleh. Jadi kalau kita tuh di masjid lihat ada jejak atau tikus, itu nggak boleh kita bilangin apa tuh merbot nih buangin. Karena itu kewajiban siapa yang lihat. Iya, iya kewajiban yang lihat. Itu, ya jangan kita panggil merbot. Iya. Tiap pagi lo dia subuh no liar. Kan udah diituin Sat. Jadi itu kampret nempel di kabel. Iya. Jadi buat langganan tuh berak situ. Iya. Orang kadang-kadang sholatnya nggak langkain dulu nggak dini. Ntar baru habis sholat baru dibersihin. Iya. Nah kita tiap ngomongnya udah lihat. Ya, wajib itu. Ya. Wajib buangin. Siapa yang lihat dia yang wajib. Iya, bukan orang lain, bukan panggil berbot gitu. Kalau kita kan panggil berbot. Mak, ini bersihin mak. Gitu. Agak, ya. Gitu. Ya. Iya. Ya, jadi yang dia yang lihat dia yang bersihin, ambil sapu, ambil apa kalau emang itu kering kan. Ya, tinggal buangin aja. Ya gitu. Hanya kita beluda nggak boleh kan? Kita beluda. Hanya kalau kita mau apa itu kan kita ada tisu kan? Tisu kita beluda, kantongin. Itu. Ya, jangan kita buang gitu. Ya.
Nah, kalau kita buang umpama gitu ludah ke bawah kan gitu. Kena apa tuh karpet masjid, ya nggak boleh, haram. Sisa makanan ya. Hah? Iya sisa makanan ada tuh, iya yang ngotor, iya. Kalau kita sih dulu saat digubung asal sujud. Iya sambil buang. Iya dikalean orang pakai apa bambu. Kali. Iya. Itu tuh ya. Itu yang namanya masjid. Jadi kita masjid tuh yang perlu jaga tuh ya. Nah, kebersihannya. Ya, gitu tuh adanya apa tuh hak masjid gitu ya. Gitu ya, hakul masjid. Nah, itulah jaga gitu kehormatan masjid gitu ya. Udah banyak itu apa namanya masjid di atas bawahnya buat resepsi. Nah, iya itulah yang kadang salah paham begitu. Sebenarnya kan gitu dari situ atau Lah iya lah jelas aja. Kan gitu. Gitu. Jalannya masuk. Iya. Nah kan gitu kan mau dibangun tuh masjid gitu ya kan bukan bangunannya kayak itu kan ya waktu bangunnya kan dibilang bukannya apa tuh kan buat masjid iya waktu bangunnya minta dananya atau apanya bangun masjid dan di bawah bikin basement kan buat apa ya disewain diapain kan gitu tapi kan basementnya tetap aja masjid juga kan ya gitu kan ya tanah yang udah diwakafin masjid sampai 7 lapis tanah suno masih tetap masjid omong atas suno kan gitu. Ya, nah karena bangunannya gitu, ya. Nah tetap aja kan bangunan masjid. Kenapa minta amalnya kan buat apa? Masjid. Kalau diminta amalnya buat bangunan begitu orang pada ogah. Iya. Nah, iya, ini bikin apa nih? Bikin masjid nih gitu. Nah kadang dananya tuh minta nih supaya pada nyumbang buat tempat kita sewain buat ya perkawinan atau apa. Siapa yang mau gitu kan? Ya nyumbang kan? Iya orang ini, orang kan maunya kan kalau buat apa? Buat amal kan? Iya. Masjid ya dibikinin ya salah gitu iya iya menjadi umumul balwa udah sekarang jadi umumul balwa itu gitu kalau kita kalahin begitu pengurus bisa berantem juga. iya kita dimusuhin iya dimusuhin disalahin gitu ya nah itu Kita nih saat waktu itu saya pernah ditawarin di Kementerian Agama bisa jadi satu lah nih masjid dan madrasah. Maksudnya apa Pak? Ini kalau ente bisa disatuin pengurus satu katanya nih saya bangun 3 lantai bahwa buat mall tengah buat madrasah atas buat masjid enggak ada saya coba ngomong saya ini terima kunci doang enggak saya ngomong saya ngomong lah kan jadi gimana di bawah mall nah iya tengah madrasah atas masjid enggak saya ngomong nah iya nah jangan ya ada masjid yang bodoh wakaf tuh wakaf masjid gitu nggak boleh ya ini nggak boleh gangin tuh rukbahnya apanya semua di masjid kan tanah wakaf begitu kan yang boleh kan harimul masjid harimin tuh biasanya tempat untuk buang kotoran buang sampah itu emang dikecualikan jadi setiap apa tuh tanah masjid itu emang disuruhin ya dalam syarat supaya ada harimul masjid gitu ya nah pengecualiannya nah jadi berarti kan nanti kalau kita mau buang air buang ini di situ kan itu jadi nggak haram kalau emang nggak dibikinin begitu jadi haram gitu sama juga tanah masjid kita kencingin kan ya iya haram gitu ya nah oleh jadi bikinin suno kan ya kalau kayak daerah-daerah kan tanahnya luas jauh suno iya kalau kita kan teman jadi nempel sama masjid ya teman tuh pengecualian hanya kalau kayak orang motong kambing, kepengen itu korban ngapa ya mestinya di situ, ya jangan di itu, ya gitu. Ya kita tetap aja kalau dia halaman masjid tuh di halaman masjid, ya nyincang-nyincangnya apanya semua kan itu udah darah semua. Hah? Iya, motong juga di situ, nyincang di situ. Nah itu kan berarti apa tuh? Kan ngotorin, iya pakai najis lagi. Itu bukannya kan alasannya ntar gua dibersihin kan begitu alasannya semua orang kan gitu ntar dibersihin lah bukannya bersihin ya masukinnya aja udah haram kan gitu kita nenteng daging nih gitu udah dapat jalan di masjid ngecer tuh apa tuh punya darahnya lah dosa haram kan gitu ya hampir lagi sengaja motong-motong atau motongnya di situ taruh di jalan masjid tuh di ubinnya kan ya halaman depan dah gusrak itu sama juga. Ya iya lah, najis. Nah, memang yang nggak boleh motorin ya. Ya iya. Habis kita motorin langsung kita
bersihin bukan, yang nggak boleh. Bukan ngotorin. Gitu. Teman paham orang kan terluarnya nggak bisa itu kan terus dibersihin. Gitu, ya. Nggak paham ininya tuh gitu. Ya. Inilah ya jaga tuh ya, karena tuh sianatan di masjid jaga. Ya, karena kita nih sekarang menganggap tuh masjid tuh sama ya ini sama aja. Halaman masjid sama halaman lapangan bola sama. Ya, kita anggap begitu. Ya, karena kurang makrifatnya, dekatnya dia taunya kepada Allah dah begitu dah. Ya, jadi dianggap tuh udah kan yang udah namanya masjid tuh itu udah Baitullah kan. Ya, rumah Allah, ngobrol, ya, cerita, ya, nama ini masjid gitu. Ya, itu nggak boleh, udah. Ya kan yang Nabi kata gitu, al hadis fil masjid yakulul hasanat. Ya, cerita di masjid itu makan kebaikan kita. Kama takulun nar hatoba, sama seperti api makan kayu gitu ya. Artinya tuh kebaikan kita tuh kalau kita ngobrol di masjid ya habis. Kayak kalau api kan makan kayu nggak kayak ditinggalin. Itu ya, habis gitu. Ya, ini yang nggak diperhatiin orang sekarang. Kan gitu ya. Anggap sama aja tuh masjid sama gitu. Hanya dikecualiin bikin langgar sono. Kalau langgar sih mau ngapain kan gitu. Ya nggak apa-apa. Langgar nuat motong kebun, motong sampi sono, ya kambing, nggak apa-apa. Ada gitu. Hah? Kalau misalnya bebas. Walaupun dipakai buat acara arisan gitu. Iya, mau pakai buat arisan kayak buat apa tuh, buat orang apa resepsi gitu. Iya, gitu nggak apa-apa gitu. Ya, buat mau korban tuh, motong darah apa sih itu nggak apa-apa. Iya, karena itu bukan masjid. Ya langgar. Iya, kan langgar itu pelanggaran dari masjid gitu. Ya, jadi pelanggaran yang nggak boleh di masjid boleh di langgar sono. Ngapain aja mau ngobrol, mau cerita, mau gitu. Ya, terserah. Nah kalau di masjid nggak boleh kan gitu. Sekarang disamain. Ya, langgar sama di masjid. Ya, dari mana? Ya kan gitu. Oh, ya, ulama udah bikinin gitu. Ya, udah bedain gitu. Ya. Hanya memang adanya itu kan apa alasannya itu ada kalau orang-orang dari Mesir apa gitu di sana nggak ada yang namanya musola langgar ya kagak ada emang adanya ya di Indonesia doang. Dari sini dengan Malaysia Hah? ya, yang musola di termasuk Malaysia ada Masih ada ini. langgar. Iya mungkin juga. Wali Songo itu Ya, iya pokoknya kan yang itu kan atas inisiatif Wali Songo. Karena Wali Songo kan masuk di sini kita ini kan banyak orang-orang masih animisme tuh, animisme Buddha kan berarti dia kan kalau di animisme kan berarti kan belum agama, badannya kan apa tuh ya masih najis, iya diumpama tuh perempuan di head di belum mandi head belum tahu, nah terus yang apa laki junub kan begitu kan, nah dikumpulkan di masjid kalau dia tuh dakwah di masjid kan akhirnya kan masukin dia ke masjid, hanya dibikin nggak di masjid dah. Karena dilanggar sono kumpulnya didakwa dah bilangin gitu ya nah, gitu jadi tempatnya boleh ke masjid gitu. Sekarang kita main tadi nggak ada katanya di sini gitu iya emang kagak ada gitu ya nggak ada kitabnya enggak gitu itu teman apa tuh ijtihad jadinya kan itu ijtihad jadi Wali Songo tuh supaya jadi jangan langgar gitu nah kalau dikumpulin di masjid aja kan kumpul gitu ya. Ini sekarang berantakin lagi gitu ya. Ya. Nah inilah ya. Jadi yang namanya masjid itu jaga dah ya. Jadi ya termasuk ya hormatul masjid ya. Hakul masjid jaga ke masjid tuh ya. Jadi masjid nggak boleh kita kotorin, nggak boleh kita buat ngobrol apa semua. Itu adalah Baitullah ya gitu. Ya, jadi bukannya apa disamain dengan di mall di pada di mana nggak boleh gitu ya. Buat kita masuk itu kita masuk ke masjid mana aja tuh yang namanya masjid udah Baitullah rumah Allah ya. Ya kita di situ masuk dah kita langsung berhadap pada Allah udah langsung ya. Kalau rapatnya cuma di apa namanya di emperan aja mau ya. Kalau nggak betul? Rapatnya di emperan gitu di emperan. Ya di emperan masjid. Ya tetap aja masih masjid. Iya kan di emperan. Hah? Buat apa? Maulid. Buat maulid gitu. Ngapa tuh? Ya di luar gitu. Itu. Iya, nah tetap aja kan namanya kalau yang namanya emperan masjid itu namanya ruhbah kan. Kalau ruhbah itu kan emper masjid. Ya tetap aja tanahnya tanah masjid juga kan. Itu ya.
Jangan dah ya hormatin lah ya masjid itu ya, jangan buat ini gitu kan buat parkiran buat nyapa kan gitu, ntar ban mobil bekas nginjak iya ada bangke ya diinjak masuk ke masjid kan gitu. Ini biar apik ya gitu. Ini orang-orang dulu tuh ya jaga apik baik jadi nggak apa kan ya benar-benar masjid tuh jaga. Ya alhamdulillah tuh masjid kita nih belum pernah pakai ngorban ngapa kan dari dulu tuh ya Guru Ahmad bertahanin tuh ya pakai ininya kegiatan anak muda tuh mau main pimpong lah ngapa tadinya kan ada gitu kan nggak ini. Dulu kan ada pemuda yang ada ini kan kalau masih ada IPE tuh, IPE Sohandi pada tuh gerakan anak muda mau bikin supaya imaratul masjid tuh, masjid biar ramai biar apa gitu. Ya kan minta izin sama Guru Ahmad gitu. Nah Guru Ahmad ya nggak izinin, Ahmad jadi lu sembahyang aja dulu pada masjid yang subuh berjamaah gitu. Ya, itu buat main rasanya. Ahmad itu sembahyang subuh berjamaah pada akhirnya kagak. Iya ada gitu kan. Gitu ya udah sampai sekarang kan nggak ada tuh ya gitu ya kayak gitu panitia korban apa gue nggak pernah kan nggak ada di masjid gitu ya karena takutnya tuh ya khawatir hanya dulu waktu masjid yang dulu dibongkar itu kan ya pasirnya aja dicuci ya dulu kan pasirnya dicuci ya nggak dicuci tuh yang dulu masjid yang dulu tuh yang dibongkar kemarin itu cuci waktu itu tahun 70-an tuh 77 atau 78 tuh yang Ustaz Jairudin itu renovasi kan gitu ya nah dicuci dulu tuh ya pasirnya siramin air aja ya bersih ya nah campurin sama pasir apa tuh ya ancuran batu bata kan iya pada getokin batu bata tuh yang getok-getokin kan abah kita nenek kita pada tuh ya pada apa tuh kerja bakti kan gitu kan dia kayakin buat campurin buat apa semen buat apa adukan itu kan dengan begitu katanya kan nggak pecah tuh katanya jadi tuh apa tuh ya apa polesan apa semua tuh nggak pecah jadi kalau dicampurin ya semen bata gitu itu ya dulu kan nggak pakai apa kan dulu kan pakai semen apa pakai semen sama kapur kan nah tapi nggak dipakai kapur di situ jadi ancuran bata itu pakein gitu jadi cakep kan kuat masih dibongkar habisin gitu ya nah, bongkar aja mari kan ya udah banget itu ya. Tuh jasa orang tuh kita tuh Guramat tuh dulu itu suruhin tuh ya setiap RT dari RT ini datang hari ini gitu gantian datang tuh nyuci semua apa nyuci pasir ya habis itu baru aduk ya gitu nggak segala tai kucing di sini gitu ya haram itu ya itu diadukan tuh buat masjid gitu ada teh kucingnya kita aduk aja dosa lah gitu hampir lagi air apa tuh ya air kalau apa tuh ya got ya pakai gitu orang dulu yang apik kan tuh semen pasir disaring iya memang jangannya kotoran nggak ngikut. Iya udah disaring, udah dicuci kan gitu. Hanya kerikil-kerikil yang gede-gede kan ya dicuci juga waktu itu apa buat adukan itu buat kecor. Gitu. Tuh ya. Oh, sekarang kan kagak, udah masukin aja panas. Gila ya. Gitu. Ya nilai ya. Ngaji dan tuh dulu tuh apik gitu. Jadi bener-bener tuh terasa gitu. Nah itu ya. Nah gitu ya, jadi sini katanya nggak boleh talwis itu taltihul masjid bidam tuh ya, melumurin masjid dengan darah katanya nggak boleh haram karena apa? Sianatan lil masjid karena menjaga kebersihan masjid. Fa'in aminathu ya kana lahal ubur ma'al karahati indan tifa ilhajati ila uburiha. Kalau tuh perempuan aman daripada mengotorin masjid ya karena laha maka adalah bagi perempuan itu al-uburu boleh diliwat ma'al karahati serta hukumnya makruh gitu indan tipa ila hajati ila uburiha kalau nggak ada hajat untuk liwat gitu ya. Jadi kalau dia aman nih sekarang liwat di masjid kayak pempes lah kayak sekarang kan itu aman, nah liwatnya aja udah makruh gitu ya meskipun nggak ngotorin. Nah kalau tadi takut ngotorin nah itu ya nah jadi haram.
Wal ubur fi haqqil junub bila hajatin khilaful aula. Kalau orang yang junub nih liwat di masjid tanpa ada hajat, itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula tuh artinya menyalahi daripada yang utama. Yang utama dia jangan liwat di masjid, sekarang diliwat di masjid, ya. Jadi kalau khilaful aula tuh dibawa daripada makruh, gitu, ya. Nah, itu ya, itu buat orang yang junub. Wa in kana lahuma gharadun sahihun, ya, karqarbi tariqin fala karahata wala khilaful aula. Kalau ada keduanya itu tujuan yang benar, seperti mana? Supaya lebih dekat jalannya, nah maka itu enggak makruh dan enggak khilaful aula. Jadi kalau di mau liwat itu jalan ini muter sono, liwat aja dah. Ya, kayak kita tuh rumah yang biasa dekat situ kan ada liwat tuh dari pintu gitu, ya, jalan aja dari rumahnya tuh liwat ke keluar sono. Seharusnya dia liwat sono muter, ya, di ogan yang deketan pada gitu. Hanya masjid kita nggak bisa ditutup tuh, nggak kayak masjid orang-orang lain. Orang lain kan ketutup, ya kalau masjid kita nggak ketutup, ya, bebas tuh. Ya, hanya yang tidur di situ dari mana aja datang malam naik malam, ya, kenapa nggak ditutup? Ya, masjidnya ngablak gitu, ya, malam tuh baru tidur di atas, ntar subuh dibangun jalan, gitu, ya, atau juga ya lewat dari itu gitu, ya, karena nggak terjaga gitu, ya, nah itu ya, itu ya, ya khilaful aula. Wa kharaja bil masjidi al madrasatu, tuh ya, keluar dengan kata-kata masjid ya sekolah, kalau sekolah bukan masjid, sekolahan. Ya, boleh aja di situ, mau head mau apa gitu, ya, nggak dosa enggak, ya, sekolahan, dosa tuh. Waribat, ya, rubat bidomil ba, ya, bin ra wal ba, ya, rubatnya jam'u ribatin, ya, nah ya, jadi ribat tuh, ya, apa kobong-kobong tuh, santren, gitu, ya, nah itu juga nggak apa-apa keluar daripada masjid tuh. Wa yusalli wa musallal id, ya, dan tempat sholatnya id, ya, juru Rasulullah tuh sholat id bukannya di masjid, ya, di lapangan, nyebutnya musola, gitu, di lapangan Rasulullah tuh sholat id, gitu, ya, sholat id itu lebih afdal di lapangan daripada di masjid, ya, kecuali kalau hujan, ya, nah baru di masjid, kalau bisa tuh di lapangan, karena buat syiar kan, gitu, ya, kayak di Al Azhar kan tuh, kalau di lapangan kan. Itu ada lapangannya. Nah kita sini nggak ada lapangan, ini masjid dah, gitu, ya, lapangan, gitu, ya. Karena kan kalau sholat di lapangan, orang perempuan yang head boleh hadir, iya, cuma disuruhin hadir orang perempuan yang head, ya, hari itu, ya, boleh hadir dia dengerin khutbah kan gitu, ya, nah, ya, karena bukan di masjid, gitu, ya. Nah kalau di masjid kan nggak boleh, ya. Nah, itu ya, musolan id, ya, wa milkil ghair, atau milik orang lain, ya, gitu, ya, rumah orang atau apa tuh, nah itu bukannya masjid, gitu. Fala yahrumu uburuha, enggak haram liwatnya, illa inda tahaqquqit talwisi, ya, kecuali kalau dia yakin untuk ngotorinnya, au zonnahu, atau dengan sangkanya, ya, dengan ngotorinya tuh lain datawahhumihi, tidak dengan perasaan, ya. Jadi kalau perasaannya wah ini bakal ngotorin, itu nggak apa-apa gitu, ya. Li'anna hurmata hazihi aridatun, ya, karena ya kehormatan ini nih, kehormatan apa masjid apa tuh musola sekolah tuh pada itu aridah, ya, itu, ya, nah, suatu haramannya tuh hurmatun irdi, ya, gitu, hurmatun irdi tuh, ya, nah itu sifat, ya, daripadanya tuh, ya. Nah wa hurmatil masjidi zatiyatun, kalau kehormatan masjid itu zatnya, karena masjidnya, ya, yang nggak boleh. Nah kalau musola apa tuh teman irid aja, teman kan kalau musola kita kotorin kan kayaknya menurut, ya, perasaan kita juga, ya, daripada akhlak apa gitu kan nggak bagus kan, masa musola ya, nah dikotorin apa gitu, ya, itu irdi namanya. Parkiran yang banyak tuh. Hah? Iya, sekarang banyak parkiran. Iya, parkiran dah. Iya, di parkiran apa gitu. Sholat id di musola berarti perempuan lagi junub boleh?
Ya boleh. Iya dikumpul itu perempuan. Hadirnya sholatnya sih tetap nggak boleh. Sholatnya tetap nggak boleh, cuman dia hadir dengerin khutbah. Iya boleh di musola. Kan gitu. Ini bagusnya kan kalau ada lapangan. Nah iya, sholat id gitu nih sekampung gitu. Kan kalau ada lapangan ya lapangan udah. Mas saya kan ini lagi apa namanya udah berjalan lama tuh. Heeh. Sholat di musola. Heeh. Apa namanya ngadain sholat id di musola nih. Iya. Itu ibu-ibu yang ngadain. Ibu-ibu yang bikin. Saya kemarin sempat berontak nih, saya bikinin apa namanya buat lakinya aja dah. Iya. Alasannya masjid udah penuh nih. Iya. Antisipasi terlalu banyak banget yang di masjid, kita bikin lagi di situ. Iya. Musola. Iya nggak. Kemarin kan sempat rame tuh, sampai sempat diparanin sama apa namanya kelurahan. Iya. Gitu. Kita bikin lagi di musola. Iya. Jadi tadi yang biasanya dipakai sama ibu-ibu nih. Jadi pakai orang laki lagi. Iya nggak apa-apa lah. Itu. Ada yang bilang katanya alasan tuh, ada yang bilang haram nih ibu-ibu ngadain. Bikinan gitu. Iya. Ya kagak. Iya. Karena haramnya ngapa kan gitu. Ya ta'adud. Ya salat sunat. Yang gitu. Ya teman kelihatannya jadi nggak ijtima gitu. Ya kayaknya kayak apa tuh? Ya misahin diri gitu. Ya kan bagusnya kita ijtima kan. Ya kumpul semua gitu. Ya karena bukan tempatnya nggak muat atau apa kan gitu. Ya apa ya kalau apa tuh ya lagi sholat ini namanya sholat sunat kan. Nah sholat Jumat aja masih boleh ta'adud begitu kan itu ya. Nah apalagi sholat ya itu enggak sholat aja masih gitu. Ya. Kalau pakai domelin begitu orang jadi pada kagak mau sembahyang. Iya, gitu kalau nggak boleh begitu ya. Pada bisa males. Ya biarin aja gitu. Kalau cerita teman-teman yang di Mesir tuh San, kalau hari Id nggak di masjid, di jalan. Iya. Jalan kan gede kan, bisa banyak nampung. Jadi masjidnya kosong. Iya kosong gitu. Memang Rasulullah anjurin begitu. Kalau saat ini kan kita sholat namanya hari Id hari gembira, hari senang. Jadi kumpulnya tuh kalau bisa di lapangan. Ya, jangan di masjid gitu. Nah kecuali kalau hujan kan gitu ya darurat namanya gitu ya. Itu enakan ke lapangan kan, ramai penuh kan gitu jadi. Nah gitu ya. Nah korjamnya itu ya pala yahrumu ila dua ila ya karena tawakum li anna hurmata hazihi aridotun dan wa hurmatul masjid zatiyatun ya. Kalau kehormatan tuh musala sekolah apa itu kalau kita kotorin itu arido yaitu irdin ya itu ya. Nah kalau hormatan masjid itu zatnya wakal haidi fi mazukir ya seperti hedo perempuan yang head yang tersebut tadi man lahu hadasun daimun yaitu juga orang yang punya hadas daim ya terus-terusan ya kamu istihadatin seperti perempuan yang istihadah ya yang keluar darah itu bukan pada waktunya itu istihadah namanya wazi salasil baulin dan juga orang yang punya salasil baul beser ya itu juga nggak boleh sama karena itu ngotorin masjid au maziin atau juga salasil maji ya maji itu. Nah waman bihi jarahatun ya nadahatun lidamin au sadidin begitu juga orang yang ada luka yang lukanya itu nadahatun lidam ya udah mengandung darah gitu ya di luka nih lukanya udah bengkak kuat darah dah gitu ya. Nah gitu ya atau dam au sadidin atau nana gitu. Nah itu juga nggak boleh ke masjid karena dikhawatirkan terjadi ya ngotorin tuh masjid. Iya, nah iya, nah orang yang borokan kan dulu, nah borokan tuh kakinya gitu kan, ya, nah, keluarkan apa tuh darah atau nana kan gitu bau kan, nah itu ya, nah itu juga enggak boleh itu ya. Pak izaki patalwi syai'in min zalika harumal ubur apabila takut tuh mengotorin sesuatu dari masjid dan itu maka haramlah liwat di situ. Wa illa kalau enggak ngotorin kuriha yaitu dimakruhkan illa lihajatin kecuali ada hajat ya wa kaza sairun najasat al mulawisati begitu juga seluruh najis yang dapat ngotorin tuh masjid walau pinaklin tuh ya sekalipun adanya najis di sendal
ya di sendal kita bekasnya apa tuh, ya ketinjak di kucing, ya gitu, ya nggak boleh bawa masuk ke masjid, ya taruh di luar, kalau nggak cuci dulu, gitu, ya, tuh ya, naklin, saubin atau baju, ya celana dah kita dulu, gitu, ya, gitu ya. Nah, nggak boleh tuh. Wala yajuzu idkhalun najasati, nggak boleh tuh masukin najis ala nahwi na'lin atas umpama sendal. Jadi sendal kita tuh ada najis, ketinjak tai kucing. Nah, nggak boleh kita bawa ke masjid. Ya, meskipun di halaman masjid. Gitu. Kita sisa dulu di beduk, taruh ini semua bertiga di dalam masjid. Iya kan itu. Karena kotor. Iya. Nah, gitu. Iya lubang iya. Itu lubang angin. Iya, lubang angin. Tuh ya. Tuh ya antara nahlin. Illa bisarta ini kedua dengan syarat. Ya boleh tuh kiwa gitu. Ayak mana talwis. Pertama harus aman nggak ngotorin. Nah wa ayyakuna li hajatin ka khaufid dia. Yang kedua kita bawa tuh masuk sendal kita tuh ke masjid yang ada najisnya boleh karena kalau takut hilang. Gitu ya karena sendal mahal. Gitu baru beli injak tai kucing gitu. Kalau ditaruh di luar orang bawa ya bawa dah masuk karena takut hilang gitu ya. Gitu ya. Oh, ya. Nih ya, jadi nggak boleh tuh ya bawa ya, najis ke dalam tuh. Nah itu yang ada di sendal kan dikit, nah sampai lagi daging korban. Ya udah ketahuan banyak banget darinya. Ya, habis potong-potong nggak usah ngusrak sono. Ya, nyincangnya di halaman masjid. Ya, gimana dah sita? Ya. Diomelin ya marah Andi ya. Hah? Iya. Ya. Sekarang kalau ketemu itu ilmu baru loh. Hah? Dulu orang kadang larang. Agak iya. Gitu ya. Baru lah ngapa dikatain gitu alah. Hah? Ditandain kalau diberes nggak boleh khotib sini lagi dah. Itu tuh ya. Oh itu ada tuh ngajak lagi daging yang begitu banyak kan. Gitu darinya. Nah itu ya. Summa rabi'u al umuru ya tahrimu mut'atin ai istimta'i zauji wa mubasaratihi ya laha sawaun kana bisahwatin aw la samsin dah ya. Yang keempat tuh ya larangan tambahan daripada yang diharamin buat orang yang haid. Hah? Ya kalau dulu mungkin jangan penjelasan kayak kita lihat dulu orang-orang tua kita pakai begitu naruh hempat gitu lah. Ya, soalnya kan dulu kan penyampaian apa tuh ilmu seperti begini kan juga masih jarang. Ya kayak kita juga dulu kan tahun lama dari tahun 60-an sampai ya 70-an aja gitu kan belum ada guru. Ya di sini yang apa tuh yang benar gitu ya. Nah dulu sini guru kan cuma guru amat doangan sendiri. Ya, yang ngajar di masjid ngapa gitu. Nah, dia kan nggak hampir sampai ngejelasin ke sono, ya, ke jauh-jauhan begitu. Akhirnya jadi masih terbatas dengan pengetahuan yang ya, yang umum aja. Ya, jadi nggak ada pembahasan begitu. Itu dari tahun apa tuh, tahun 50-an sampai ini gitu. Ya, meskipun waktu itu masih ada guru amin apa gitu tetap aja juga soalnya ya kondisi ya apa tuh juga ya apa tuh masyarakat kita juga belum sampai ke sono. Kalau sekarang kan namanya kan udah banyak kita bisa dapetin dari mana aja tuh kan gitu ya dengan begitu ya seharusnya jangan dibuat standar dulu tuh nggak gitu lah dulu kan belum sampai begitu. Korbannya apa nih ya sandal. Nah iya lagi emang nggak ada dulu kan korban emang masih jarang ya orang korban nah, adanya juga andi apa
Nah iya, yang dulu kan gitu yayasan gitu. Nah dulu kan nggak ada orang nyamai korban. Ada juga yang korban-korban begitu biasanya di rumah-rumah aja. Ada potong kambing. Terus paling kita tetangga-tetangga tahu tuh apa tuh ituin ya dikirimin. Ya teman jarang masih yang gitu orang-orang gitu. Nya nggak ada tuh. Jadi kalau penyampaian apa tuh ya ilmu hukum seperti begini ya kalau emang dulu masih minim. Ya juga emang udah ada gurunya. Ya kan guru baru ada tuh itu kan tahun 66 ya tahun 66 tuh baru ada tuh guru 4 orang ini yang dilantik oleh Habib apa tuh Salim bin Jindan ya di tempat kita nih ya dulu kan sebelumnya dia tuh ya guru Ahmad aja sendiri yang baca khutbah ya di khotib ya di imam di situ nggak ada yang lain ya tahun apa tuh 60-an dah ya saya ingat tuh 60-an gitu ya dia baca khutbah baca imam apa gitu enggak dia sendiri aja ya guru Ahmad pakai baca khutbahnya pakai bahasa Arab gitu ya ayuhan nas ini kan gitu ya habis baca ya alhamdulillah selawat usikum wa iya bitaqwallah nah ayuhan nas tuh pakai buku bahasa Arab udah begitu udah barakallahu li wa lakum udah gitu aja kayak di meja mendung sekarang. Iya. Enak jadi cepat. Iya kan cepat jadinya. Nah, emang belum ada guru. Kan gitu belum ada. Jadi kalau apa tuh sholat apa semua tuh gitu, ya. Beramat aja sendiri di apa tuh di masjid. Kan gitu. Nah, setelah dilantik tuh sama Habib Salim bin Jundan tahun 66, nah itu baru ada dah kan ada yang tempatkan itu. Ada Jairuddin, ada Apas, ya, Sohe, ya, semua apa tuh hayat 4 orang. Itu habis sholat Jumat tuh, Habib Salim bin Jindan tuh tahun 66, nah itu angkat dia tuh disuruh ya bangun kamu semua tuh 4 orang, ya, itu, nah dia ini tuh dilantik sama Habib Salim bin Jindan, nih, ya, Saja Yerudin, Sada Apas, ada apa, Sohe, karena ini, nah jadi baru itu dah tuh sejak itu, nah baru dah tuh, ya, nah mereka tuh ya Saja Yerudin jadi khutbah ada tuh khatib gantiin guru Ahmad di minggu apa Jumat besok. Nah terus Ustaz Muhayyad kan gitu. Ya baru 2 tuh. Nah Ustaz Sohe karena aktif di sekolahan kan. Nah Ustaz Muhayyad masih aktif dalam dagang kan. Ya jadi dia enggak banyak itu baru 2. Nah kemudian tuh tahun 70-an ke sana nah Ustaz Jairuddin nah banyak keluar. Kan gitu ya. Dan banyak keluar tuh. Nah jadi kan tinggal guru Ahmad. Nah guru Ahmad tarik Ustaz Sohe. Yang gitu, dah Sohe dah tuh gantian dia gitu. Nah ini yang imam tetap masih guru Ahmad. Nanti itu saya pasnya habis pidato turun, nah dia guru Ahmad masuk, dia jadi imam gitu, masih imamnya masih tukar gitu ya. Matin belakangan, ya gitu, ya. Ini belakangan dah gitu anda tuh ya. Nah setelah gitu kan dulu kan ada apa Ajami kan jadi apa tuh jadi imam masjid. Dulu kan ya jadi imam masjid kan tuh waktu sholat ini kan guru Ahmad sambil subuh gitu kan yang pegang. Nah kan ada Haji Jaka tuh ya Haji Jaka tuh ya ininya Bair abahnya darahnya Jami abangnya. Nah kemudian ada Jami maghrib gitu ya. Nah itu ya dia gantian dia. Nah setelah Jami tuh enggak gituan tuh ya nggak aktif nggak ini ya ada masalah dah tuh dulu dia. Nah kan guru Ahmad pecat tuh nggak jadi nggak jadi imam lagi. Nah ya guru Ahmad tarik Sanmatin ya untuk jadi imam gitu ya maghrib dah tuh. Nah terus diangkat jadi khutbah khatib dah tuh gitu ya karena selingan ini tadi kan guru Ahmad kan udah nggak jadi khatib lagi. Nah yang ada kan bisa ada apa sama Sohe kan gitu. Nah ini dua kan ya, nah dimasukin lagi Sanmatin jadi nggak terlalu ini kan seringan gitu ya. Nah masuklah tuh gitu ya. Nah tadi awalnya gitu. Jadi kalau penyampaian ilmu itu dulu ya belum sampai hampir begitu ya emang ya wajar karena ya gurunya juga waktu itu belum ada gitu ya. Nah, meskipun ada yang bisa juga pada nggak mau kan kalau dulu iya pada ogah. Nah ngeroaan aja dulu gitu ya guru Ahmad ya ditungguin guru Ahmad ya yang gitu ya pernah tuh bulan roh tuh guru Ahmad habis bayang Isya ada undangan Sunono dekat Parahilat tuh kalau itu tentang rumah siapa saya pernah ngikutin tuh ya ngeroaan habis bayang Isya tuh ke sono dah tuh rumah siapa dulu dekat Parahilat itu tuh habis ngeroaan situ ya dapat undangan lagi karena waktu dulu kan kalau bulan roh kan pada ngeroaan. Nah itu habis dari situ kemana ke rumah Haji Yazid sini
Iya kan dari ujung Ludik. Ngelilir. Nih di sini nih nungguin gitu. Nah kalau kita kata tuh aja bisa gitu. Iya kan gitu. Nah dia aja gitu kagak ditungguin dulu berapa itu. Kagak ada main itu. Iya, tetep tuh Gramat dari sono ajak aja rombongan lagi sono. Ya, sono gitu. Lah kan dari ujung Ludik ya kata pada hilang. Iya, kemari yayasan. Iya, sekampung. Ini jalannya waktu itu ada masih terang begini kan masih tanah. Iya gelap, jalan aja. Gitu ya. Tuh ya macam gitu. Jadi belum ada yang gitu jadi tetap tuh aneh gitu. Hah? Ya, nggak pakai gituan kali. Udah dah gitu dengan tungguin jauhan sono kagak. Tefa aja gitu. Nah itulah ya kalau masalah ilmu tuh kurang belum apa tuh gitu. Ya kan gitu masa kita orangnya sekarang pakai HP dulu belum pada gitu kan gitu. Soalnya mau penyampaiannya belum apa? Ya belum sampai batas-batas begitu banyak gitu. Ya masalah-masalah ya seperti gitu. Ya dulu ada orang tua tuh ya pernah dia jima di bulan Ramadan ya siang hari kan nggak boleh kan. Nah gitu ya nggak boleh haram kan nggak boleh. Nah gitu dulu kadang kan dia orang tua gitu ya gitu udah jadi waktu itu dia datang ke wadah saya tuh bilang gimana nih katanya gitu warna gue sering ngaji gitu kan ya ini sering hadir di ya di ituan di majlis yang dah ya di pengajian sono di apa tuh di musola di mana kan ada yang ngajar gitu ya karena nggak kebahas masalah seperti gitu kan gitu iya nah juga dulu yang sih gituan apa iya dia masih waktu itu dikata masih muda dah masih baru punya anak atuk katanya gitu ya gitu benar terjadi gitu ya nah dia ngomongnya udah tua udah umur 80 tahun waktu itu iya nah gitu padahal dia tuh kagak ada yang pernah bilangin katanya jadi gitu ya baru dengar tumben yang lu bilangin dari gitu ya gitu nah ya kali kita kata ya udah dah kalau emang udah begitu ya udah kita tahu nah ya punya duit ya gitu masa kita suruh pasen itu tuh kan enggak ya nah ini udah 80-an kan gitu udah beli beras aja dah gitu kalau punya duit beli beras dah sedekahin ya sedekahnya kepada siapa orang miskin gitu anakku pada yang nggak mampu boleh kasih dah gitu. Kalau nggak bisa sekaligus 60 liter ya beli keteng aja dah berapa yang kita punya gitu nah wallahualam dah tuh ya habis itu dipulang udah ya gitu aja laksanain gitu hampir habis apa kagak wallahualam dah ya gitu ya saya nggak ngomong sama keluarganya nggak kasih tahu karena itu rahasia kan ya biarin dah urusan dia sama Allah ya yang penting udah tahu dia beli aja dah semampu kita gitu nah anakku boleh kalau kasih beliin dah berapa kita sanggup 5 liter dulu atau berapa gitu ya itu dibilang kagak gua gue sering tuh hadir sono ada gitu tapi gua gak pernah dengar yang model begini gitu ya larangan ini gak dia ngasih tahu katanya nah iya sampai kondisinya belum apa kan iya masih belum bisa sampai ke situ. Masa kita orang sekarang ngukurnya ke sono kan gitu. Ya, ini jangan disampaikan gitu. Kenapa? Ya belum ininya gitu bukannya tuh guru-guru nggak tahu tapi belum waktunya gitu ya. Di ngurusin masalah sembahyang aja juga masih gitu ya. Hampir lagi masalah puasa-puasa yang namanya langgaran begitu kan. Itu udah repot banget dah jauh dah gitu. Hanya kalau zaman sekarang ya kita nggak bisa begitu ya. Udah tersebar kok kita udah banyak guru banyak ini gitu ya ilmu. Ini kita tinggal cari mana yang lebih afdol kalau kita sekarang udah gitu mana yang lebih afdol lebih bagus buat kita sekarang gitu. Nah ada gitu. Nah itu ya. Nah, ya sampai halaman ya. Kemarin 8 apa? 76 ya. Oh iya, di atas kan? Ya, 4 baris ya, 5 baris bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa damana bilum bidaraini amin qala waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lamma kasurat nubaiyatuhu fi yaumi Uhudin pasaka zalika ala ashabihi masaqatan sadidatan faqalu ya Rasulullah ya law da'autallah ta'ala ala haula illazina sana'u bika ma nara faqala
Nabi sallallahu alaihi wasallam inni lam ub'as la'anan walakinni bu'istu da'iyan ya wa rahmatan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, ini masalah khilim ya gitu ya, masalah khilim ya. Jadi nggak buru-buru ambil tindakan ya. Nah, ya marah ya gitu atas ya perbuatan kesalahan orang ya. Jadi kazmul ghaiz, nahan marah gitu ya. Nah, di sini diriwayatkan ya dari Rasulullah SAW ya annahu lama kasurat tubaiyatuhu ya tatkala pecah tuh dipunya ya rahang isitnya Nabi ya. Nah, tulang rahangnya Nabi itu pecah tuh kayaknya ditimpukin ya sama kaum tuh waktu itu ya fi yaumi Uhudin pada perang Uhud. Pasak kozalika ala asabihi maka menjadi suatu kesulitan nih ya buat keberatan buat sahabat-sahabat Nabi masa kotan sadidatan ya suatu keberatan yang sangat tentu ya Rasulullah sampai ya tulang rahangnya tuh pecah gitu kena timpukan tuh nah gitu ya. Nah ya paqalu kemudian sahabat bilang ya Rasulullah, hai Rasulullah lauda'autallah ta'ala ala haula ya Rasulullah kalau kamu sumpahin kepada mereka ya da'a ala tuh ya da'a ala artinya sumpahin artinya doa yang jelek gitu ya kalau sekiranya engkau sumpahin kepada mereka tuh umat itu allazina sana'u biha ya bika yang mereka berbuat tuh ya kepada kamu ya Rasulullah manara apa yang kami lihat nih ya tuh ya tulang rahang engkau ya Rasulullah tuh ya pecah gitu ya kena ya timpukan tuh. Nah apa jawab Nabi? Nabi suruh sumpahin qala kata Nabi ya sallallahu alaihi wasallam inni lam ub'as la'anan saya ini ya tidaklah diutus Allah sama Allah untuk melaknat satu kaum. Saya diutus bukan untuk buat nyumpahin orang gitu ya walakin bu itu da'iyan wa rahmatan bahkan saya ini diutus untuk mengajak mereka dan rahmat buat mereka masa saya sumpahin kan gitu. Nah akhirnya Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah berikanlah hidayat ya kepada kaumku bukannya mereka enggak tahu ya. Jadi mereka sampai berbuat begitu tuh ya pada Rasulullah tuh ya dalam ya peperangan Uhud sampai Rasulullah tuh dipunya ya rahangnya tuh pecah sahabat suruh sumpahin tapi Nabi enggak ya karena saya bukan diutus buat nyumpahin ya. Nah gitu ya Laula ya gitu ya, selau ya qaumi fa innahum la ya'lamun ya gitu.